Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang virus ya. Jika di video sebelumnya Miss Fajar sudah membahas tentang ciri-ciri virus dan klasifikasinya, nah di video kali ini Miss Fajar akan membahas tentang replikasi virus. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Miss berharap kalian dapat menganalisis replikasi virus, yaitu memahami bagaimana virus bereplikasi dengan siklus litik dan siklus lisogeniknya. Ada banyak manfaat yang bisa kalian ambil setelah mempelajari materi ini. Salah satunya adalah kalian akan memahami bagaimana penyakit infeksi menyebar dan berkembang, juga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan melindungi diri dari penyakit. Virus mampu bereproduksi atau memperbanyak diri dengan cara melakukan replikasi. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Seperti yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya dan bisa kalian lihat kembali di animasi virus bakteriofage ini, virus tidak mempunyai struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Sehingga replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Sel inang dapat berupa organisme uniseluler seperti bakteri dan protozoa, maupun multiseluler seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Siklus replikasi virus dibedakan menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pertama, kita akan membahas siklus litik. Siklus litik adalah cara reproduksi virus yang disertai dengan pecahnya sel inang yang kemudian mati setelah terbentuknya anakan virus baru. Virus yang bereproduksi hanya melalui siklus litik disebut virus virulen. Contohnya adalah bakteriofag T4. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus yang lebih kuat, dan biasanya terjadi dalam waktu yang cepat. Siklus litik dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama, adsorpsi. Tahapan kedua, penetrasi. Tahapan ketiga, sintesis dan replikasi. Tahapan keempat, perakitan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan lisis. Tahap pertama adalah tahap adsorpsi. Kita ambil contoh virus bakteriofage T4 dan bakteri E. coli sebagai sel inangnya. Pada adsorpsi ini, virus menempel pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Tahap kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang tersebut. Sel inang akan dipenuhi oleh DNA virus dan kapsid virus menjadi kosong. Tahap ketiga adalah tahap sintesis dan replikasi. Di tahap ini merupakan tahap pembentukan komponen virus berupa materi genetik. Dan pada tahap ini juga protein DNA sel inang dihancurkan menggunakan enzim lisozim. Kemudian DNA virus digandakan. Setelah itu terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, rakitan ekor, dan lisozim yang merupakan enzim yang dibutuhkan pada tahap lisis. Tahap keempat adalah tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus yang lengkap, membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Dan tahap terakhir adalah tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Lisozim pada ekor virus merusak sel inang di mana sel inang menjadi lemah dan berlubang. Cairan sel di luar sel bakteri masuk ke dalam sel bakteri sehingga sel bakteri menggembung dan pecah. Sel bakteri pun mati, partikel virus baru keluar dan menginfeksi sel bakteri lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah cara reproduksi virus yang tidak disertai penghancuran atau kematian sel inang, karena replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Virus yang bereproduksi dengan cara ini disebut virus temperat. Contohnya adalah bakteriofag lambda. Fag lambda memiliki bentuk yang serupa dengan bakteriofag T4, namun serabut ekor fag lambda lebih pendek. Siklus lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus,
sehingga sel inang tidak langsung pecah, bahkan dapat terus bereproduksi secara normal atau membelah. Dan biasanya terjadi dalam waktu yang relatif lama, tergantung keadaan pertahanan sel inang. Siklus lisogenik terjadi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah absorpsi, tahapan kedua penetrasi, tahapan ketiga penggabungan atau integrasi, dan tahapan yang keempat adalah pembelahan. Pada siklus lisogenik, tahapan absorpsi dan penetrasi sama seperti pada siklus litik. Tahapan ketiga adalah tahapan penggabungan atau integrasi. DNA virus yang telah masuk ke dalam sel bakteri digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri, sehingga terbentuklah profag. Dalam kondisi profag, materi genetik virus dipertahankan domain atau diam, serta tidak diterjemahkan, sehingga sel inang tidak sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Tahapan yang keempat adalah tahapan pembelahan. Pada tahapan ini, sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel, sehingga materi genetik virus otomatis ikut tergandakan. Dengan kata lain, di setiap sel anak bakteri terdapat profag. Dalam kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat berbagai faktor. Contohnya, jika sel inang terkena sinar UV atau kekurangan air, maka virus lambda akan terlepas dari materi genetik bakteri dan akan memasuki siklus litik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video Miss Fajar berikutnya ya, tentang pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus. Semoga bermanfaat.